Selamat datang kembali di channel Sarjana Novel Audio. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Sambil mendengarkan cerita novel, admin mengajak kamu temanin aku pangkas. Terima kasih banyak. Part 5 Ibu Tiri yang tak peduli. Ella menginjak gas mobilnya dalam-dalam, dia sengaja belum bertanya macam-macam agar hati Amy bisa tenang terlebih dahulu. Sebagai sahabat dia tahu kisah hidup Amy dan keluarganya, dia tahu bagaimana Amy harus lari dari kemunafikan ibu dan adik tirinya dengan tinggal di kota ini. Beberapa jam kemudian mereka sampai di kota tempat keluarga Bonnie tinggal, sesuai petunjuk arah yang Amy berikan akhirnya mereka sampai di rumah sakit pusat tempat Arga dirawat. Berkali-kali Ella berkata agar sahabatnya bisa tenang jika melihat keadaan ayahnya nanti. Di mana ruangan Arga Bonnie, suster? Tanya Amy dengan nafas memburu di meja resepsionis rumah sakit. Dia putri sulungnya Amy Bonnie. Dia ingin melihat keadaan Sir Arga Bonnie. Jelas Ella agar sang suster tidak bingung dan salah sangka. Oh, Anda putrinya, Sir Arga masih ada di ruang UGD. Dari tadi kami berusaha menghubungi keluarganya tapi sama sekali tidak ada respon. Beliau masih koma dan belum bisa untuk ditengok. Saya ikut prihatin Nona Amy, sahut suster itu. Arga adalah pejabat yang baik jadi tidak heran jika dia sangat dihormati oleh semua warga kota. Amy segera berlari untuk mencari ruang UGD yang dimaksud oleh suster itu, dan walau sebenarnya lumayan lelah tapi Ella tetap mendampingi sahabatnya itu. Gadis S3 itu langsung merengkuh tebu sahabatnya yang hampir saja terkulai ketika melihat pemandangan miris di depannya. Dari balik kaca mereka bisa melihat seorang pria parubaya tergeletak tak berdaya di atas ran 4 nanogram pasien dengan berbagai alat menempel di seluruh tubuhnya. Amy meraung histeris, selama ini hanya ayahnya yang dia punya. Hanya pria itu yang bisa membuatnya bertahan walau hidup terasa sangat berat untuknya. Seorang pria berjas putih tampak berjalan mendekat ke arah mereka. Dia tampak sedikit mengangguk ketika melihat dua gadis di depan ruangan pasiennya. Mungkin dia sudah mengira jika gadis-gadis itu adalah salah satu anggota pasien. Amy segera menghampiri sang dokter ketika pria itu keluar dari ruang ayahnya. Dokter, bagaimana keadaannya? Ayah saya akan segera sembuh bukan? Saya mohon lakukan apapun untuk kesembuhannya. Pekik Amy mengguncang baju yang dikenakan dokter itu. Dokter pria yang tak lagi berusia muda itu mencoba tersenyum dan menepuk pelan bahu gadis histeris di depannya. Hal seperti ini sudah sangat sering dialaminya. Tenang Nona, kondisinya mulai stabil, kami akan melakukan hal yang terbaik untuk beliau. Tadi hasil scan kepalanya baru keluar dan sepertinya ada darah menggumpal kepala Tuan Arga. Mungkin akibat benturan hebat yang terjadi pada kecelakaan yang dialaminya. Saat beliau datang kami sempat mengoperasi lambungnya yang pecah dan karena sudah ada keluarga yang hadir maka saya ingin minta persetujuan agar malam ini juga kamu bisa mengoperasi ayah Anda untuk mengeluarkan gumpalan darah yang ada di kepalanya, kata dokter itu menjelaskan. Apa dari tadi tidak ada seorang pun yang ada di sini? Tanya Ella yang tadi sempat mendengar dokter itu mengatakan jika seolah-olah merekalah orang yang pertama menunggu sang pasien. Tadi Nyonya Arga sempat datang, tapi hanya sebentar karena mengeluh kurang enak badan. Beliau mengatakan jika putri sulungnya yang akan mendampingi Tuan Arga. Memang mereka. Gumam Ella geram, bisa-bisanya di saat seperti ini Dindra dan Nadia memikirkan diri mereka sendiri. Baik, saya yang akan tanda tangan. Ikut saya Nona, ujar dokter itu ramah. Setelah mengurus segala sesuatu tentang operasi yang segera dilakukan kini Amy dan Ella ada di ruang administrasi untuk menanyakan besaran biaya yang harus dibayar. Dua operasi besar sudah dilakukan dan kata dokter tahu pihak rumah sakit sangat sulit menghubungi ibunya, tentu saja untuk mengurus administrasi perawatan ayahnya. Nona Amy, ini besaran biaya yang harus segera dibayar, dan untuk perawatan kamar pasca operasi bisa dibayar besok jika Tuan Arga sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dan kami minta besok sudah bisa dibayarkan karena besok pagi operasi kedua Tuan Arga dilaksanakan.
Seorang staf administrasi menjelaskan semua pada Amy. Terima kasih, besok pagi saya pasti bawa uangnya. Setelah berbicara dengan staf administrasi, Amy segera berjalan ke arah sahabatnya. Ella, bisakah aku pinjam mobilmu dulu untuk menemui ibuku? Untuk malam ini aku akan antar kau menginap di hotel saja karena tidak mungkin kau tidur di sini. Maaf, tapi rumah ibuku. Hei, santai saja. Aku bisa tidur dimanapun, aku akan mencari rumah inap yang tidak jauh dari rumah sakit, jadi jika ada apa-apa mereka bisa menghubungiku. Tadi aku sudah tinggalkan nomorku dan nomormu di sana. Pergilah. Ella tahu jika Amy pasti tidak mau ditemani olehnya, gadis itu tidak mau dia melihat pertengkarannya dengan sang ibu. Hal yang biasa terjadi jika Amy pulang ke rumah. Terima kasih Ella, aku tidak tahu jika tidak ada kau yang menolongku. Amy segera menuju ke kediaman keluarganya. Petugas keamanan gerbang utama terlihat menunduk hormat ketika mengetahui kedatangannya. Setelah memarkirkan mobilnya, Amy segera berlari untuk menemui ibu tirinya. Dia tahu tidak akan bertemu dengan adik tirinya karena gadis itu pasti masih bersama dengan San di apartemennya. Woho, kau pulang juga anakku. Apa kau sudah membawa kabar duka untukku? Part 6, perkataan menyakitkan. Mom, tolong singkirkan dulu masalah pribadi kita, papa sedang butuh pertolongan. Tadi aku baru saja mengurus administrasi untuk operasi lambung dan operasi yang akan dilakukan besok. Semua biayanya sebesar 30.000 euro, setara 500 juta, aku mohon transfer uangnya ke rumah sakit sekarang agar operasi bisa dilaksanakan besok. Dindra tersenyum sinis melihat keputusasaan dari gadis yang sejak kecil dibencinya. 2 tahun setelah pernikahannya dengan Arga, baru dia tahu jika 80% dari keseluruhan total harta suaminya diwariskan atas nama putri sulungnya itu. Sedangkan dirinya dan Nadia hanya mendapat 20%-nya saja. Sejak saat itu ada niat untuk membuat gadis itu tersingkir, dia ingin Arga lebih menyayangi putrinya. Mungkin dengan begitu suatu saat Arga bisa mengubah isi surat wasiatnya. Tapi sudah 15 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pria itu mengubah isi wasiatnya. Kau pikir papamu meninggalkan banyak harta untuk kita? Dia hanya pejabat sok benar yang ingin dihormati rakyatnya, rasa hormat yang tidak akan bisa membuatnya kaya. Sungguh memuakkan harus hidup belasan tahun dengan pria baik hati yang bahkan tidak pernah berpikir tentang kepentingan istri dan anaknya. Sinis Dindra yang sekarang ini duduk dengan angkuhnya di sofa ruang tamu. Dia biarkan Amy berdiri di depannya tanpa menyuruh gadis itu duduk agar bisa lebih tenang. Apa yang tidak diberikan papa pada Elbu dan Nadia? Semua mau kalian selalu dituruti. Papa menyayangi kalian bahkan lebih dari dia menyayangiku. Aku hanya minta 30.000 euro. Aku pikir itu tidak akan membuat ibu ataupun keluarga ini jatuh kismin. Atau anggap saja aku sedang meminjamnya, aku berjanji akan bekerja keras untuk dapat menggantikannya. Aku berjanji. Ujar Amy masih berusaha memohon, jika saja ia punya tabungan sendiri sebesar itu maka dia tidak akan mengemis seperti ini. Bukannya menjawab, Dindra malah bangkit dan berjalan menuju tangga. Amy sedikit lega, mungkin wanita itu akan mengambil uang atau ponsel agar bisa mentransfer biaya operasi ayahnya kepada rumah sakit. Tapi tangannya terkepal ketika Dindra membalikkan badan dan berkata sesuatu yang menyakitkan hatinya. Dia sudah terlalu tua untuk menikmati dunia ini, biarkan saja ia pergi dan tenang di sana. Jika hidup pun nantinya akan merepotkan aku. Jangan harap aku mengeluarkan uang untuk hal tidak penting, hidupku dan Nadia masih panjang. Kami butuh uang lebih banyak untuk menikmati hidup. Trap. Entah kekuatan dari mana, Amy menyambar vas bunga yang ada di meja tamu dan melemparkannya ke arah Dindra. Amarahnya benar-benar ada di pucuk kepalanya. Beraninya kau berkata seperti itu? Apa kurangnya papaku pada kalian? Lepaskan aku. Seorang penjaga menahan tubuhnya yang sudah ingin merangsek maju ke arah ibu tirinya itu.
Penjaga itu bergegas datang ketika mendengar suara barang yang dilempar. Mereka sudah hafal akan terjadi pertengkaran jika nona muda mereka bertemu dengan ibu tirinya. Seret dia keluar. Walau sebenarnya tidak tega tapi mereka terpaksa melakukannya. Nona muda, maaf tapi tolong ikut kami. Jangan membuat ini jadi sulit untuk kami, ujar orang penjaga yang sudah bekerja lama di keluarga itu. Sepertinya pria itu juga bisa merasakan kesedihan nona mudanya. Dengan langkah terlatih Amy berjalan keluar menuju mobil yang dibawanya tadi. Sampai di dalam mobil gadis itu hanya bisa menangis, bingung harus kemana ia mencari uang sebesar itu malam ini juga. Amy meraih ponselnya yang tadi dia letakkan di atas dashboard ketika terdengar bunyi notif pesan. Dahinya berkerut ketika mendapat sebuah pesan dari nomor yang sangat dikenalnya. Temui aku di Hotel XXX. Lanjut part 7.